siswa itu aktif dalam mencari, menemukan, serta memahami konsep-konsep tertentu secara mandiri melalui pengalaman mereka secara langsung. Contohnya seperti melakukan eksperimen. Nah, itu kan mereka ada pengalaman secara langsung ya. Nah, terus dalam discovery learning ini, siswa belajar melalui proses aktif dalam menemukan serta memahami konsep tersebut secara mandiri. Nah, seperti tadi yang saya bilang, bukan hanya menerima informasi dari guru, tapi mereka mencari sendiri informasi tersebut. Nah, di dalam discovery learning ada yang namanya sintaks discovery learning. Yang pertama adalah stimulasi awal. Stimulasi awal itu adalah guru memberikan tantangan, pertanyaan, atau masalah untuk memicu motivasi dan semangat siswa serta minat siswa itu untuk lebih ingin tahu gimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi kan kayak meningkatkan pengetahuan mereka juga. Yang kedua, ada eksplorasi mandiri siswa. Siswa menjelajahi topik atau materi itu sendiri dengan panduan biasanya dari guru. Jadi mereka tuh dapat panduan juga dari guru, tidak hanya mencari sendiri. Nomor tiga, ada yang namanya penemuan. Siswa menemukan atau menciptakan pemahaman baru dari mereka sendiri melalui eksperimen, observasi, atau diskusi. Selain itu, nomor 4, ada juga yang namanya pemantapan konsep. Guru memfasilitasi pemahaman lebih lanjut melalui seperti diskusi kelompok, atau pemecahan masalah. Jadi tidak hanya itu, discovery learning juga mempunyai contoh nih. Nah, jadi contohnya seperti misalkan nih ya, dalam pelajaran sains gitu kan. Kalau pelajaran sains kan kayak lebih sering melakukan eksperimen ya. Nah, di situ mereka itu disuruh untuk eksperimen secara langsung nih, gimana berapa hukum Newtonnya, gerak benda itu seperti apa. Nah, kayak gitu kan. Jadi mereka itu bebas untuk mengeksplorasi, menemukan, serta membuat kesimpulan sendiri tentang hukum gerak Newton tersebut melalui proses discovery learning. Nah, jadi discovery learning ini sangat penting karena bisa membantu siswa untuk berpikir lebih kritis lagi dan lebih ingin tahu. Misalkan nih, guru tuh kan pasti sudah pertama kayak memberikan nanti anak-anak tugasnya seperti ini ya. Nah, jadi tuh kayak dia guru itu sudah memberikan kayak ide gitu, atau sudah ada memberikan perintah. Jadi siswa itu pulang atau berdiskusi sama temannya untuk mencari, wah gimana ya maksud dari ibu guru ini, apa ya jawabannya ya gitu. Jadi mereka itu lebih tahu gitu, lebih banyak tahu tentang apa yang disuruh sama guru tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang inquiry learning. Inquiry learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa tersebut aktif dalam menggali, mengumpulkan, mengeksplorasi, dan menyelidiki topik atau masalah tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi untuk diri mereka. Nah, dalam inquiry learning ini juga mempunyai sintaks. Yang pertama, ada pertanyaan awal. Di sini siswa mengajukan pertanyaan atau mereka mendapatkan pertanyaan dari guru mereka. Terus yang kedua ada yang namanya penelitian. Siswa melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terus ini dapat melibatkan pengumpulan data serta observasi. Yang ketiga ada yang namanya analisis. Dalam sini siswa menganalisis informasi yang dikumpulkan untuk mengambil kesimpulan dari observasi yang mereka lakukan. Yang keempat, ada yang namanya
penyampaian hasil. Nah, pasti ada dong hasil observasi, pasti ada penyampaian hasil kan. Nah, di sini siswa nih berbagi temuan atau jawaban mereka kepada teman kelompok mereka ataupun teman kelas mereka terkait apa yang sudah mereka lakukan atau apa yang mereka dapatkan. Nah, jadi contoh dari pendekatan inquiry learning ini adalah misalkan ketika siswa diminta oleh gurunya untuk menyelidiki fenomena yang terjadi di alam seperti perubahan cuaca, iklim, atau pola pertumbuhan tanaman. Mereka ini mengajukan pertanyaan kepada gurunya, mencanangkan percobaan, mengumpulkan data dan menarik kesimpulan sendiri berdasarkan dari hasil temuan mereka ini. Jadi hal ini mendorong keterlibatan aktif pada pemahaman mereka yang lebih dalam. Oke, lanjut model pembelajaran yang ketiga yaitu cooperative learning, yaitu merupakan suatu metode pembelajaran yang menerapkan pembagian pada kelompok kecil dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini nih biasanya peserta didik itu tuh akan dibagi menjadi 4 sampai 6 orang dalam satu kelompok. Intinya lebih dari 2 dan 3. Metode ini nih bertujuan untuk membantu peserta didik dalam bekerja sama dengan teman kelasnya. Tidak hanya itu, mereka dapat berdiskusi dan saling bertukar ide dan memberi pengertian, membangun kepercayaan dalam diri dia dan kepercayaan pada temannya. Nah, di dalam cooperative learning ini ada yang namanya sintaks. Yang pertama, sintaks pendekatan cooperative learning adalah penugasan tugas. Di sini memerlukan kerjasama antara anggota kelompok. Terus yang kedua, memastikan adanya tanggung jawab. Di sini tuh harus memastikan adanya tanggung jawab individu dalam pencapaian tujuan kelompok. Harus ada kerjasama di dalam kelompok tersebut. Terus yang ketiga, mendorong ketergantungan positif antara anggota kelompok. Yang keempat, fasilitasi keterampilan kerjasama dan komunikasi antar anggota kelompok. Nah, di sini nih harus melihat bagaimana komunikasi antar anggota kelompok tersebut baik atau tidak. Yang terakhir ada evaluasi hasil kerjasama kelompok untuk pembelajaran yang efektif. Nah, pastinya ada dong dalam itu tuh kayak evaluasi seperti apa evaluasinya itu kayak setelah berkelompok itu bisa ada evaluasinya. Terus ada contohnya di sini. Contohnya nih seperti misalkan diskusi kelompok yang kita ambil hal yang paling sering. Sebuah kelas tuh pasti dibagi menjadi kelompok kecil dan setiap kelompok tersebut akan diberikan tugas untuk membahas topik tertentu sudah disediakan. Nah, jadi di setiap anggota kelompok itu tuh pasti bertanggung jawab untuk menyumbangkan ide mereka dan solusi untuk mereka memecahkan masalah tersebut, sehingga mereka tuh bisa belajar dari satu sama lain. Kayak apa ya, kayak tidak hanya satu orang yang bekerja atau berpikir, jadi semuanya tuh saling membantu mengeluarkan ide dan membantu mengerjakan. Oke, di sini kita akan bahas tentang pendekatan pembelajaran. Adalah cara atau strategi yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu siswa memahami materi dengan baik. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Yang kedua ada metode pembelajaran. Adalah cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses ini pembelajaran, metode ini dapat mencangkup berbagai cara seperti ceramah, diskusi, karya wisata, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teknik pembelajaran adalah serangkaian cara dan upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas dan mendapatkan hasil dari proses belajar dengan optimal kepada para siswa.